Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatul Latifah. Saya adalah guru di SD Negeri Wandan Kemiri, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang akan saya bahas mencakup 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dengan pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama berpusat pada guru. Di sini, saat berada di dalam kelas, saya lebih banyak berbicara, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam berbicara. Kemudian yang kedua, suasana kelas menjadi tegang, karena saya beranggapan bahwa kelas yang baik adalah kelas yang tidak banyak bersuara. Kemudian yang ketiga, siswa banyak mencatat. Karena saya mengajar di kelas tinggi, yang mana materi pelajarannya itu sangat banyak, sehingga siswa saya tuntut untuk banyak mencatat materi pelajaran. Selanjutnya yang keempat, tempat duduk membosankan. Di sini saya menerapkan tempat duduk berbanjar seperti pembelajaran konvensional. Yang kelima, siswa kurang aktif karena saya lebih dominan dalam berbicara dan kurang memberikan kesempatan siswa untuk aktif. Yang keenam, materi pembelajaran yang utama. Materi yang cukup banyak dan terbatasnya alokasi waktu pembelajaran membuat saya perlu mengejar ketertinggalan materi. Kondisi kelas lainnya yaitu siswa kurang mengembangkan minat dan bakat. Siswa berhasil dalam pembelajaran jika nilai ulangan di atas KKM. Tidak adanya kesepakatan kelas, dan yang terakhir, kurang mengembangkan keterampilan siswa. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 berkaitan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata pembelajaran yang selama ini saya terapkan itu kurang sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai guru kita perlu memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, menuntun. Artinya, tugas guru adalah mendampingi serta mengarahkan laku dan kodrat anak sehingga anak tidak kehilangan arah. Yang kedua, menghamba pada siswa. Guru harus memfasilitasi bakat, minat siswa, serta mampu mengembangkan keterampilan siswa. Yang ketiga, budi pekerti. Perpaduan cipta, karsa, dan karya. Guru harus mampu menyelaraskan ketiganya agar anak memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik. Dan yang terakhir adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun anak belajar, guru harus memperhatikan aspek alam yang berkaitan dengan tradisi, sosial budaya di lingkungan anak, serta kodrat zaman, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi zaman anak di masa itu. Setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya saya memperhatikan beberapa aspek penting dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, anak memiliki karakter berbeda. Untuk itu,
Saya perlu memahami karakter setiap anak agar dapat menciptakan pembelajaran yang tepat sasaran. Yang kedua, siswa adalah subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Maka dari itu, siswalah yang mengetahui kebutuhan mereka sehingga tugas guru hanya membimbing mereka untuk belajar. Yang ketiga, keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari aspek kognitif saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek efektif dan sikap serta aspek psikomotorik. Yang keempat, kesepakatan kelas dapat menambah tanggung jawab siswa. Untuk itu, seharusnya saya dan siswa membuat kesepakatan di awal pembelajaran agar siswa mampu bertanggung jawab dengan aturan yang sudah mereka buat sendiri. Yang kelima, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Siswa dapat belajar dari mana saja, bukan hanya dari buku teks pelajaran, tapi siswa dapat belajar melalui lingkungan, orang tua, teman, dan juga masyarakat. Anak harus tumbuh berdasarkan kodratnya, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak, yang mana kodrat alam berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, sosial budaya yang ada di lingkungan anak, dan kodrat zaman berhubungan dengan bagaimana kita mengajar anak sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita. Dan yang terakhir adalah guru hanya fasilitator. Guru tidak berhak untuk mengatur anak. Guru hanya menuntun anak untuk belajar agar anak tidak kehilangan arah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang segera saya lakukan untuk kelas saya yang lebih baik adalah yang pertama, memahami karakter setiap siswa agar dapat memberikan bimbingan dan layanan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah yang menuntut siswa aktif di dalamnya. Contohnya bisa memadukan model, media, dan sumber belajar yang variatif. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai wadah dan guru sebagai fasilitator bagi siswa perlu menyiapkan dan menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Selanjutnya yang keempat adalah menerapkan pembelajaran abad ke-21. Tentu saja pembelajaran abad ke-21 sangat berbeda dengan pembelajaran abad ke-20. Maka dari itu pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Yang kelima adalah menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Komunikasi yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik, sehingga guru dapat dengan mudah dalam menyelami karakter masing-masing siswa. Dan yang keenam, membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Hal ini bertujuan agar siswa lebih bertanggung jawab pada diri sendiri. Sebagai penutup, Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, mari kita ciptakan penerus bangsa yang hebat melalui pendidikan yang akan menguatkan negara Indonesia, sehingga negara Indonesia akan tetap lestari dulu, kini, dan nanti. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.